Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat sedulur semua, terutama pecinta channel Jiwa Peziarah. Kali ini saya bersama Pak Gito. Mumpung masih suasana lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seperti janji Pak Gito dulu, kita akan suatu saat kita akan bertemu lagi. Dan itu harapan, semoga bertemu lagi. Betul. Dan sekarang ini mohon maaf teman-teman, alhamdulillah banget. Saya pas pulang kampung, akhirnya kita bisa ketemu ya, Pak Agus ya. Jadi kemarin guys, pas di podcast kita yang pertama itu kan kita gue sempat bilang ke Pak Agus, mudah-mudahan kita bisa berziarah lagi ya Pak di kemudian hari. Nah, kebetulan ini tidak terlalu disengaja sebenarnya, kebetulan Pak Agus mudik juga di daerah Uleri. Terus gue juga lagi ada acara silaturahmi ke saudara di Uleri. Pas kebetulan, oh ya udah deh, yuk Pak Agus yuk kita ziarah gitu. Dan kebetulan memang gue sendiri pengen gitu ke Masjid Demak, kebetulan belum pernah guys, jadi baru pertama ini ke Masjid Demak, dan syukur alhamdulillah ya ditemenin Pak Agus lagi gitu ya kan. Nah, untuk apa namanya, biar lebih biar lebih afdol sih kalau saya pribadi gitu ditemenin Pak Agus. Seperti yang saya bilang, Pak Agus ini kan dia sering ziarah ke mana-mana lah gitu. Nah, ini salah satu contoh real yang waktu itu dibicarakan di obrolan kita ya Pak Agus ya, waktu Ramadan kemarin. Nah, beliau yang akan nemenin gua guys gitu. Nah, mudah-mudahan nanti video ini bisa diupload dan bisa jadi guidance juga untuk teman-teman netizen dan pecinta peziarah untuk jadiin petunjuk gitu. Oh, kira-kira tuh di Masjid Demak seperti apa sih gitu Pak Agus. Oke Pak Agus, dimulai Pak Agus, silahkan dilanjut, kita mulai. Nah, nanti guys yang akan memvideo itu nanti mungkin gua sendiri, karena kebetulan kita nggak berencana kan, nggak bawa tim gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Nanti tetap Pak Agus yang akan memandu kita guys. Ayo Pak Agus, silakan Pak. Ini setelah lebaran ya, kita mulai lagi babak baru gitu ya, kita ziarah lagi. Dan kenapa saya mulai dari Masjid Demak? Ya, alhamdulillah Masjid Demak ini banyak menyimpan sejarah. Dulu yang mendirikan para wali, dan di Demak inilah dulu ada kerajaan ataupun kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kiprah Islam itu diawali dari Kesultanan Demak ini yang saat itu dipimpin oleh Raden Patah sebagai Sultan pertama. Beliau adalah putra dari Brawijaya V, Raja Mataram. Raja Majapahit saat itu. Subhanallah. Jadi semoga awal mula ini kita juga akan membawa kebaikan. Amin. Kita niatnya itu untuk orang lain. Tayangan ini adalah syiar. Semoga bisa mengajak kebaikan kepada khalayak rame, dan ziarah ini adalah, anggap aja lah, hiburan kalau bagi yang belum menjiwai ya. Banyak kita akan merasakan hati yang sangat-sangat terhibur, adem ayem kalau kita sudah masuk makam para wali. Yang penting satu pesan kita, jangan salah ucap, apalagi mohon minta kepada makam. Dan ditata niatnya, diluruskan namanya, niatnya seperti bagus. Oke, berarti kita mulai Pak Agus. Pak Agus, sekarang ini kita guys tadi sampai di sini tuh jam 11 malam. Jam 11 malam, cuaca agak ya mendung-mendung, kayaknya habis hujan gitu. Jadi jam 11 dan sekarang udah sekitar jam 11.30. Jadi kita langsung mulai aja explore ya Pak Agus. Nanti Pak Agus yang jalan, nanti sambil dikenalin Pak Agus tempat-tempat di sini gitu dan lain sebagainya gitu. Oke ya, kita mulai aja Pak Agus ya. Oke guys, kita mau masuk ke Masjid Demak ya guys. Masjid Demak, Masjid Agung Demak. Ini masjid bener-bener. Jadi ini pintu depannya guys. Jadi Masjid Demak itu coba sambil dijelasin Pak Agus ya. Ini kondisinya. Nah, ini pintu depannya ya Pak Agus ya. Ini
Iya, gerbang depan. Dan di depannya itu alun-alun ya, Pak? Alun-alun. Alun-alun tuh guys, depannya. Alun-alun kalau masih agak sore Itu alun-alun. itu banyak pedagang, kita Iya. bisa beli bisa apapun ya, bisa ngopi, bisa apa. Ini pintu depan masuk masjid. Alhamdulillah ini musim mudik, jadi Ini guys, kayaknya rame orang yang ini ziarah. jam 12 malam ya, Pak Agus ya. Kondisinya Jadi seperti ini. banyak yang pada istirahat, mungkin orang yang lagi sekalian arus balik ke Jakarta, kemanapun ya, yang arah barat mungkin pada mampir, atau juga yang sengaja ziarah, ini mumpung pulang kampung, ziarah ke Raden Patah. Oh iya, Gitu. mungkin dia sekalian ya, Pak. Sekalian lewat. Ini lihat itu begitu banyaknya yang pada istirahat di masjid, di Serambi Masjid Iya. Agung Demak ini. Mungkin nanti Ya, kita nggak bisa masuk ke dalam ya, Pak, karena di dalam area masjidnya itu di bangunan masjid utamanya itu kita tidak diperkenankan membawa kamera. Gitu. Iya, tidak boleh. Tapi nanti coba Iya. kita share lah. Oke Pak Agus, lanjut kita kemana? Kita langsung ke area tempat wudhu sebelum ziarah. Alangkah baiknya kita ambil air wudhu. Ini juga ada semacam monumen gitu, Pak. Iya. Nah kita lihat guys. Ini mungkin peresmian dulu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Siapa Pak Agus yang resmiin? Purna pemugaran. Nah, ini dibugar waktu itu Masjid Agung Demak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Pak Harto guys. Tahun itu di tahun 87, 1987 1987 ya guys, tuh guys. pembugaran. 1987. Nah jelas guys. Tuh. Jadi Oke. beliau yang meresmikan saat itu Iya. Presiden Republik Indonesia. Oke. Kita lihat ini sebelum area wudhu, di samping masjid ataupun di samping ini museum. Ini di sini ada dulu kolam keramat ya. Ini taman, kolamnya sebelah sana ternyata. Oke. Ayo. Kolam keramat di zaman dulu, di zaman masjid ini masih ada para wali. Dulu tempat ngambil air wudhu zaman dulu. Oh itu dulunya dipakai buat ngambil air wudhu ya Pak Gus? Ngambil air wudhu. Karena ini udah sekian kali pembugaran kan, jadi tanah makin tinggi. Iya. Jadi masih- dulu di sini tuh mungkin hutan kali ya Pak? Oh, kalau yang pernah saya dengar kan gitu, para wali itu mulai mengerjakan kayu-kayunya sebelum didirikan Masjid Agung Demak ini di tengah hutan. Gitu. Nah ini para dulur sahabat pecinta channel Jiwa Peziarah. Wah, di sini ini adalah dulu kolam tempat dibuat ngambil air wudhu. Batasan-batasannya masih ada. Nah, sekarang mah ada ikannya tuh gede banget. Sekarang difungsikan buat Oh taman. jadi ini dulu dipakai buat ambil air wudhu ya? Air wudhu. Oh, ini termasuk situs tulisannya. berarti ya, Pak? Situs kolam wudhu bersejarah. Nah tuh guys, ada kan tulisannya guys, situs kolam wudhu bersejarah. Nah, situ guys. Jadi dulu, zaman dulu tuh kan nggak ada keran air ya Pak Gus ya? Belum ada zaman dulu. Jadi Masih dia pakai kolam. bentuknya kolam kalau wudhu. Nanti bisa lihat di Google guys sejarahnya gitu. Oke Pak Gus. Makanya di sampingnya ini ada museum. Mana Pak? Oh ini museumnya Pak Museum Gus. ini karena ini udah malam nggak dibuka. Oke. Museum ini yang utama isinya di dalam sini soko ya, 4 soko yang dibugar, yang dulu karya para wali ya, termasuk yang paling terkenal adalah Soko Guru. Soko Guru Ada ya? juga soko yang karya dari Sunan Kalijaga yang terbuat dari tumpukan tatal. Nah ini sejarahnya tuh panjang, kenapa kok tatal ditumbuk jadi soko, itu nanti nyambung sejarahnya ke Syekh Hasan Munadi di Ungaran. Ya, Oh. semoga aja ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan, ada rezeki. Suatu Amin. saat nanti Jiwa Peziarah semoga aja sampai ke Ungaran ke Syekh Hasan Munadi. Amin. Oh
Oh, ini ada peresmiannya juga ya Pak Agus? Ya. Ini yang meresmikan waktu itu Haji Bibit Waluyo. Saya masih ingat walaupun sudah tinggal di daerah Jakarta. Oh, dia tentara kalau nggak salah ya Pak Waluyo Agus? ini gubernur. Oh, gubernur ya Pak? Oh ya gubernur. Iya. Gubernur Jawa Tengah. Tahunnya nggak ditulis tahun. Oh ada, 2011. Iya. Diresmikan pada hari Rabu 16 November 2011. 2011. Oleh Gubernur Jawa Tengah Haji Bibit Waluyo saat itu. Iya. Lanjut kita kemana lagi Pak Agus?